Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Riftiani Dwi Wulandari dengan NIM 240211105672, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Jember. Di sini saya akan memaparkan kampanye praktik baik yang berjudul Penerapan Scaffolding dalam ZPD untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di SMP Negeri 6 Jember. Pada praktik pengalaman lapangan atau PPL 1, saya berkesempatan untuk menerapkan scaffolding dalam Zone of Proximal Development atau ZPD. Intervensi penerapan scaffolding dalam ZPD. Teori Zone of Proximal Development atau ZPD dicetuskan dan dikembangkan oleh Vygotsky yang merupakan psikolog asal Rusia. Menurut Vygotsky, belajar memungkinkan individu untuk mengaktifkan proses mental yang tersimpan dalam diri mereka, yang hanya dapat muncul saat berinteraksi dengan orang dewasa atau berkolaborasi dengan rekan sebaya. Zone of Proximal Development atau ZPD didefinisikan sebagai rentang antara perkembangan aktual yang berupa kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah secara individu dan perkembangan potensial yang berupa kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah berdasarkan bantuan dari pendidik atau teman sebaya yang lebih mampu. Selanjutnya, scaffolding merupakan suatu konsep yang mengacu pada bimbingan peserta didik yang diberikan oleh guru atau teman sebaya yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Scaffolding ini dirancang untuk membantu peserta didik mencapai potensi maksimal mereka dengan memberikan dukungan yang sesuai selama proses pembelajaran. Scaffolding sendiri bertujuan untuk membimbing peserta didik melewati fase perkembangan ZPD mereka. Scaffolding memiliki keterkaitan dengan teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan potensial peserta didik, di mana guru memberikan bantuan yang bertujuan menambah pengetahuan peserta didik. Penerapan scaffolding dalam pembelajaran dilakukan di kelas 7G pada materi perbandingan senilai dengan menggunakan model Discovery Learning. Aktivitas dalam penerapan scaffolding. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat kognitif mereka. Tingkat kognitif peserta didik dikategorikan menjadi 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian, setiap kelompok diberikan LKPD. Dalam kegiatan pembelajaran, saya memberikan sebuah lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada setiap kelompok. LKPD yang telah saya buat terdapat 3 macam, yaitu LKPD untuk level kognitif rendah, LKPD untuk level kognitif sedang, dan LKPD untuk level kognitif tinggi. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator dan memberikan scaffolding kepada peserta didik yang membutuhkan. Selama peserta didik menyelesaikan LKPD, saya memantau perkembangan mereka. Ketika peserta didik mengalami kesulitan, saya akan memberikan scaffolding seperti membantu mereka untuk menjelaskan kembali materi yang belum mereka pahami ataupun menjelaskan penyelesaian soal yang ada di LKPD. Selanjutnya, ada kegiatan presentasi. Presentasi dilakukan oleh satu kelompok dari masing-masing level kognitif. Dengan adanya presentasi ini, setiap kelompok dapat mengetahui hasil dari penyelesaian kelompok dari level kognitif yang berbeda. Selanjutnya, ada evaluasi pembelajaran. Saya memeriksa dan menilai hasil pembelajaran yang dicapai serta mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini mencakup penilaian sejauh mana peserta didik telah berkembang dalam ZPD mereka dan menilai sejauh mana pencapaian pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, terdapat hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding dalam Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang pertama, mengetahui tingkatan level kognitif peserta didik. Yang kedua, menunjukkan adanya diferensiasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat berada di ZPD mereka, menerima bimbingan yang sesuai, dan berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang dinamis dan memotivasi peserta didik untuk lebih aktif dan terlibat. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran terdapat kegiatan berdiskusi dan presentasi sebagai sarana pembelajaran. Yang kelima, peserta didik menunjukkan minat dan kemajuan yang lebih besar dalam pemahaman materi. Karena dalam pembelajaran, peserta didik memiliki kesempatan untuk bertanya, berpendapat, dan saling bertukar informasi. Selanjutnya, pembelajaran dan replikasi. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD menunjukkan suatu perubahan yang signifikan pada kemampuan peserta didik. Penerapan sistem berdiskusi yang disesuaikan dengan tingkat kognitif peserta didik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan relevan. Hal ini dikarenakan setiap peserta didik berada dalam ZPD mereka, yang memungkinkan mereka untuk aktif terlibat dalam pembelajaran. Hasilnya, peserta didik menunjukkan minat yang lebih besar dalam pembelajaran dan mereka terlibat dalam diskusi dengan antusias. Hal ini mencerminkan perkembangan yang sesuai dengan kemampuan mereka dan lebih baik memenuhi kebutuhan individu mereka. Demikianlah penerapan scaffolding yang telah saya lakukan di kelas 7G. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi rekan-rekan guru di luar sana untuk melakukan penerapan scaffolding dalam pembelajaran. Sekian video dari saya. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa.